Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota kelompok 5 mata kuliah perkembangan peserta didik dari kelas 2B PGMI dengan anggota Dini Cahya, Hifzati Diena, Fitri Andriani, Ismatus Saadah, dan Hanifah Handayani akan memaparkan tentang perkembangan moral. Nah, baik, materi yang pertama yaitu tentang memahami perkembangan moral. Nah, di sini ada pengertian tentang perkembangan moral. Perkembangan moral yaitu perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Nah, terus moral berkembang sesuai sendiri berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Nah, selanjutnya di sini ada moral secara terminologi, yaitu perkataan moral berasal dari ungkapan bahasa Latin yaitu mores yang merupakan bentuk jamak dari perkataan mos. Nah, yang memiliki arti adat kebiasaan. Terus, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral yaitu menentukan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Nah, istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut. Nah, selanjutnya moral memiliki istilah dan di sini ada atau tidak layak, patut maupun tidak patut. Nah, selanjutnya moral memiliki istilah dan di sini ada 3 istilah moral. Yang pertama yaitu prinsip hidup yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk. Yang kedua yaitu kemampuan untuk memahami perbedaan benar dan salah. Dan yang ketiga yaitu ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik. Selanjutnya, pendidikan moral sebagai bagian dari pendidikan nilai di sekolah adalah suatu upaya untuk membantu subjek didik mengenal, menyadari pentingnya, dan menghayati nilai-nilai moral yang seharusnya dijadikan panduan bagi sikap dan perilakunya sebagai manusia, baik secara perorangan maupun bersama-sama dalam suatu masyarakat. Nah, terus di samping perilaku moral ada juga perilaku tak bermoral, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial karena sikap yang tidak setuju dengan standar sosial yang berlaku atau kurangnya adanya perasaan wajib menyesuaikan diri, serta perilaku moral atau non-moral yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial karena ketidakacuhan atau pelanggaran terhadap standar kelompok sosial. Materi selanjutnya adalah tahapan perkembangan moral. Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Seperti yang diungkapkan oleh Lawrence Kohlberg, menurutnya, dalam bukunya Kak Bertens yang disarikan oleh Hardiman, menyatakan bahwa anak pada tingkat perkembangan moral ini mulai tanggap terhadap aturan-aturan budaya mengenai baik, buruk, benar, dan salah. Nah, perkembangan moral ini dibagi menjadi 6 tahapan dan dibagi lagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat prakonvensional, yang kedua tingkat konvensional, dan yang ketiga ada tingkat pasca konvensional. Nah, pada tingkat prakonvensional ini, pada tahapan pertama, yaitu individu-individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari gerak-gerak yang dibuat mereka dan yang dirasakannya sendiri.
Sebagai contoh, suatu gerak-gerak yang dibuat diasumsikan salah secara moral bila orang yang melaksanakannya dihukum. Semakin keras hukuman yang diberikan, diasumsikan semakin salah gerak-gerak yang dibuatnya itu. Nah, singkatnya, pada tahap prakonvensional tahap pertama ini, anak melakukan sesuatu agar memperoleh hadiah atau reward dan tidak mendapat hukuman atau punishment. Nah, pada tahap kedua ini, anak mendiami posisi pada apa untungnya buat diri sendiri. Perilaku yang telah tersedia dirumuskan dengan apa yang paling diminatinya. Penalaran tahap 2 ini kurang menunjukkan perhatian kepada kebutuhan orang lain. Jadi hanya sampai tahap bila kebutuhan itu juga berpengaruh terhadap kebutuhannya sendiri. Dalam tahap ini, perhatian untuk orang lain tidak didasari oleh loyalitas atau faktor yang bersifat intrinsik. Jadi, singkatnya pada tahap kedua ini, anak tidak lagi secara mutlak tergantung pada aturan yang ada. Mereka mulai menyadari bahwa setiap kejadian bersifat relatif, dan anak lebih berorientasi pada prinsip kesenangannya. Orientasi moral anak pada tahap ini masih bersifat individualistis, egosentris, dan konkret. Nah, yang selanjutnya adalah tingkat konvensional. Pada tingkat ini ada tahapan yang ketiga. Seseorang mulai memasuki warga dan ada peran sosial. Individu mau menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang lain. Karena hal tersebut merefleksikan persetujuan warga terhadap peran yang dimilikinya. Mereka mencoba menjadi seorang anak yang baik sebagai memenuhi hasrat tersebut, karena telah mengetahui telah tersedia gunanya melaksanakan hal-hal tersebut. Nah, penalaran tahap 3 ini menilai moralitas dari suatu gerak-gerak yang dibuat dengan mengevaluasi konsekuensinya dalam bangun hubungan interpersonal, yang mulai menyertakan hal seperti rasa hormat dan terima kasih. Singkatnya, pada tahap ini yaitu orientasi mengenai anak yang baik. Jadi anak memperlihatkan perbuatan yang dapat dinilai oleh orang lain. Nah, pada yang selanjutnya itu tahapan keempat ya. Dalam tahap keempat penting sebagai mematuhi hukum, keputusan, dan konvensi sosial karena berfaedah dalam memelihara fungsi dari seorang warga. Penalaran moral dalam tahap ini lebih dari sekadar kebutuhan akan penerimaan individual seperti dalam tahap 3. Kebutuhan warga harus melebihi kebutuhan pribadi. Nah, dalam tahap ini mulai menyadari bila seseorang bisa melanggar hukum, mungkin orang lain juga akan begitu, sehingga telah tersedia kewajiban atau tugas sebagai mematuhi hukum dan anggaran. Bila seseorang melanggar hukum, maka dia salah secara moral, sehingga celaan menjadi faktor yang signifikan dalam tahap ini karena memisahkan yang buruk dari yang baik. Singkatnya, pada tahap keempat ini, seseorang mulai menyadari kewajiban untuk melaksanakan norma-norma yang ada dan mempertahankan pentingnya keberadaan norma tersebut. Artinya, untuk dapat hidup secara harmonis, kelompok sosial harus menerima peraturan yang telah disepakati bersama dan melaksanakannya. Yang tingkat ketiga yaitu pasca konvensional. Pasca konvensional ini dikenal sebagai tingkat berprinsip dan terdiri dari tahap 5 dan 6 dari perkembangan moral. Baik, yang selanjutnya yaitu tahap kelima ya, yaitu orientasi pada perjanjian antara individu dengan lingkungan sosialnya atau bisa disebut juga orientasi akal sosial. Pada tahap ini ada hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya. Artinya, bila seseorang melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan tuntutan norma sosial, maka ia berharap akan mendapatkan perlindungan dari masyarakat. Nah, yang terakhir adalah tahapan yang keenam, yaitu prinsip etika universal. Pada tahap ini ada norma etik dan norma pribadi yang bersifat subjektif. Artinya, dalam hubungan antara seseorang dengan masyarakat, ada unsur-unsur subjektif yang menilai apakah suatu perbuatan atau perilaku itu baik atau
tidak baik, bermoral atau tidak bermoral. Faktor-faktor yang mempengaruhi moral. Nah, di sini ada 3 faktor ya. Yang pertama yaitu penerapan pendidikan agama. Yang kedua yaitu interaksi sosial. Dan yang ketiga yaitu pola pengasuhan. Yang pertama, penerapan pendidikan agama. Perkembangan agama juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Jika faktor internal pada perkembangan agama yaitu berupa keturunan. Jadi pembawaan di mana faktor ini merupakan karakteristik dari orang itu sendiri atau dari orang tua. Dasar pemikiran dari individu berdasarkan kepercayaan yang didapat atau dibawa. Jika faktor eksternalnya berupa keluarga yang sangat menentukan dalam perkembangan agama, seperti mendidik anaknya bagaimana, itu memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik dan penentu keyakinan yang mendasari anak. Nah, yang kedua yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial memegang peran penting dalam perkembangan moral pertama dengan memberi standar perilaku yang disetujui kelompok sosialnya, dan kedua dengan memberi sumber motivasi untuk mengikuti standar tersebut melalui persetujuan dan ketidaksetujuan. Faktor yang ketiga adalah pola asuh. Pola asuh identik dengan keluarga. Nah, keluarga ini merupakan lingkungan sosial pertama yang ditemui anak sejak lahir. Nah, faktor inilah merupakan timbal balik antara anak dengan kedua orang tuanya. Biasanya para orang tua ingin menjadikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, keinginan inilah membentuk suatu pola asuh, di mana pola asuh orang tua adalah mengontrol dan membimbing, mendidik anak yang menjadikan proses perkembangan moralnya itu. Nah, selanjutnya ada tahap perkembangan agama. Tapi sebelum masuk ke poin-poinnya, perlu kita ketahui bahwasanya semua manusia itu terlahir dengan fitrah beragamanya gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke tahap yang pertama nih. Ada the fairy tale stage atau tahap dongeng. Nah, yang mana di tahap ini tuh anak-anak kisaran usia 3-6 tahun mereka tuh masih memiliki daya imajinasi yang kuat. Jadi ketika mereka mendengarkan sebuah cerita tentang baik itu tentang agama, tentang apapun itu gitu ya, maka mereka secara langsung akan membayangkan, akan mengimajinasikan gitu ya, bagaimana tokoh-tokoh dalam cerita yang disebutkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahap the realistic stage. Nah, di tahap ini atau tahap kenyataan gitu ya. Nah, di tahap ini tuh kisaran anak usia sekolah dasar gitu ya. Mereka tuh udah bisa menggabungkan gitu ya antara imajinasinya dengan kenyataan teks tersebut. Maksudnya dengan kronologi alur cerita teks tersebut gitu, cerita tersebut. Jadi mereka tuh udah tahu gitu ceritanya seperti ini, alur ceritanya seperti ini, dan imajinasi tokoh-tokohnya itu seperti ini gitu. Jadi sewaktu-waktu mereka diminta untuk menceritakan kembali, mereka udah bisa paham gitu antara alurnya seperti apa, dan di kepala tuh udah dibayangin gimana tokoh-tokoh di dalam cerita tersebut kayak gitu. Yang terakhir ada the individual stage atau tahap individu. Nah, tahap ini tuh bisa dibilang seperti tahap terakhir gitu ya, karena anak telah memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi sejalan dengan usianya. Nah, di tahap ini juga seperti tahap penentu bagaimana ia bersikap, bagaimana perilaku ia di kehidupan sosialnya, di kehidupan yang nyatanya kayak gitu. Nah, di tahap ini tuh sangat penting. Kenapa? Karena terlihat pembeda antara mana anak yang kuat akan agamanya, mana anak yang tidak terlalu kuat atau tidak terlalu dekat dengan agamanya. Itu berpengaruh pada perilaku dia di kehidupan bermasyarakat gitu. Karena kalau misalnya anak yang sudah mengetahui agama, maka minimalnya dia udah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang mana jika ia menggunakan logikanya, maka ia akan melakukan hal-hal yang baik. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan agama.
Yang pertama yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari rohani dan jasmani seseorang, seperti pertumbuhan pikiran dan mental, perkembangan perasaan, pertimbangan sosial, perkembangan moral, dan sebagainya lagi. Yang kedua yaitu faktor luar atau eksternal dari diri seseorang, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Terkhusus pada lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang mempengaruhi. Kemudian ada implikasi aspek perkembangan moral dan agama terhadap proses pembelajaran peserta didik. Zohar dan Marshall pertama kali meneliti secara ilmiah tentang kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai yang menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Hal ini berhubungan dengan perkembangan moral anak, di mana melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar salah atau baik buruk oleh orang tua dan gurunya. Pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mengikuti tuntunan dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Pada akhir usia ini, anak dapat memahami alasan yang mendasari suatu bentuk perilaku dengan konsep baik buruk. Misal, dia memandang bahwa perbuatan nakal, berdusta, dan tidak hormat kepada orang tua merupakan sesuatu hal yang buruk, sedangkan perbuatan jujur, adil, dan sikap hormat kepada orang tua merupakan suatu hal yang baik. Nah, selanjutnya ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh kita sebagai calon guru untuk membantu perkembangan moral dan agama peserta didik di sekolah. Yang pertama, yaitu memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi, seperti melakukan pembiasaan sholat duha di sekolah bersama-sama atau sholat berjamaah bersama-sama gitu. Yang kedua, yaitu memberikan pendidikan moral secara langsung. Yang ketiga, memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klasifikasi nilai. Yang keempat, menjadikan pendidikan sebagai wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya, tidak hanya sekedar bersifat teoritis, tetapi penghayatan yang benar-benar dikonstruksi dalam pengalaman beragama, seperti adanya tes-tes mengenai keagamaan gitu. Yang kelima, tentang membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting, kayak curhat-curhat atau sharing-sharing tentang agama, seperti itu.